Dan aku Putra. Ini cerita kami, Deliput. Put, aku mau nanya serius nih sama kamu. Kenapa, Li? Tolong dijawab ya. Mau nyatain perasaan ya? Bukan, aku mau minta saran, Put. Menurut kamu baiknya isolasi mandiri atau enggak ya? Hah? Li, kamu terpapar COVID-19? Bukan, Put, jangan panik dulu. Ini loh, temen aku terpapar COVID-19. Sekarang dia lagi bingung antara mau isoman atau enggak. Teman kamu ada gejala nggak? Emang ada bedanya, Put? Ada, Li. Dia bilang ke aku sih nggak ada gejala. Kalau tanpa gejala dan bergejala ringan, disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Dengan catatan, tidak ada lansia di dalam rumah. Nah, untuk yang bergejala berat, disarankan untuk isolasi di rumah sakit. Terus kalau isolasi mandiri di rumah, bakalan dapat obat nggak, Put? Dapet dong, Li. Nggak cuma obat, pasien juga bisa konsultasi gratis dengan dokter. Dan ini nggak dipungut biaya loh, alias gratis. Nama layanannya telemedicine. Caranya gimana, Put? Biar bisa dapat telemedicine gratis. Pasien yang udah tes antigen atau PCR dan terkonfirmasi positif nantinya akan dapat WhatsApp resmi dari Kemenkes. Lalu, di-screening secara online dengan salah satu penyedia layanan telemedicine. Terus dapat deh resep digital yang bisa ditebus melalui website. Nanti, obat dan vitaminnya dikirim ke rumah. Layanannya keren banget. Terus gak ribet juga. Iya, Li. Cepetan kabarin temennya ya biar dapat obat. Aku kabarin temanku dulu ya, Put. Sekalian, titip salam ya dari Putra. Makasih loh infonya. Halo, selamat sore. Selamat bergabung di acara Healthy Monday. Acara ini merupakan acara persembahan dari liputan6.com dan juga IMC Healthcare. Bersama saya Afifah Hairunisa selama 60 menit ke depan, kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu adalah apakah penyakit GERD termasuk penyakit yang berbahaya atau tidak. Nah, ini menarik sekali, ini mengingat sebentar lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Jadi bagi sahabat liputan6.com yang mungkin pernah terkena penyakit GERD atau ingin tahu informasi seputar penyakit GERD supaya tidak kena di saat bulan puasa nanti, nah makanya stay tune terus ya. Nah, sudah bergabung bersama kita di sini narasumber yang sudah berpengalaman di bidang kesehatan. Ini ada 2 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Rabinu Rangga Pribadi, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat sore, apa kabar Dr. Abi? Halo Mbak Afi, selamat sore. Kabar baik, alhamdulillah Mbak. Selamat sore. Halo. Oke. Kayaknya seger banget nih Dok hari ini. Sehat ya Dok ya? Sehat, alhamdulillah. Makasih Mbak Afi. Oke, nah nanti kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Abi dan tapi juga ada narasumber kita yang kedua. Berikutnya ada Dr. Andri SPKJ FAPM, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Halo Dok. Halo Mbak Afi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini berarti nih Dr. Andri ini warga Tangerang Selatan juga sama kayak saya ya Dok ya? Ya, kita sehari-hari di Tangerang Selatan memang. Iya, Tangerang Selatan alhamdulillah udaranya bagus, cuacanya bagus. Semoga kita sehat selalu dan semangat selalu nih ya Dr. Andri ya. Amin. Amin. Nah, untuk informasi aja nih sahabat liputan.com, kalau kita di sini semua di acara ini sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, kalau gitu langsung aja kita berbincang-bincang dengan narasumber yang tadi sudah kita berkenalan di awal ya. Oke, mungkin yang pertama saya akan melempar pertanyaan ke Dokter Abi dulu nih, Dok. Sesuai dengan tema kita hari ini. Boleh. Sebentar lagi kan
sudah mau bulan puasa. Nah, pada saat bulan puasa nih biasanya penyakit yang umumnya muncul itu adalah GERD. Nah, sebenarnya GERD itu tuh apa sih dok? Mungkin banyak yang belum tahu bedanya GERD dengan MAH dan bahaya nggak sih dok penyakit ini? Silakan dok. Oke, Mbak Afi. Jadi kalau GERD itu kan gastroesophageal reflux disease. Jadi reflux asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Itu dulu ya yang dipegang. Nah, kalau sakit MAH gitu yang orang-orang juga suka bilang itu sakit lambung. Yang kalau di istilah medisnya dispepsia sebenarnya. Jadi keluhannya tuh biasanya kalau sakit MAH dispepsia tuh nyeri ulu hati, mual, kembung, muntah gitu ya. Nah, kalau GERD itu lebih ke dadanya panas atau istilahnya heartburn ya, nyeri dada, atau mulut asam, Mbak Afi. Jadi memang beda sekali tuh antara GERD dan sakit MAH. Cuma suka ketukar-tukar pasien-pasien. Dok, saya sakit MAH, ternyata pas diperiksa GERD gitu ya. Jadi udah tahu ya Mbak Afi ya, memang berbeda sekali antara GERD dan sakit MAH, walaupun dua-duanya memang karena asam lambung gitu ya. Jadi beda lokasi gitu loh Mbak Afi. Nah, mengenai berbahaya atau enggak, jadi karena banyak sekali anggapan gitu ya, pasien orang meninggal karena GERD gitu kan Mbak Afi ya, di berita-berita Iya, gitu. betul. Dibilang sakit dada terus langsung meninggal. Padahal sebenarnya GERD itu tidak menimbulkan kematian, Mbak Afi. Karena kan memang sebenarnya sakitnya kan asam lambung naik ke kerongkongan gitu ya. Jadi tidak menimbulkan kematian walaupun memang mengganggu kualitas hidup. Misalnya jadi susah tidur gitu kan, jadi nggak nyaman gitu ya. Padahal yang sebenarnya dia tidak membuat kematian, kira begitu. Nah, yang suka salah kaprah sepertinya orang sakit dada mungkin ini pasien serangan jantung, dipikirnya GERD gitu ya, karena kita tahu kalau serangan jantung kan bisa meninggal ya, Mbak Afi ya. Nah, itu yang mungkin dipikir karena gejalanya GERD sama serangan jantung tuh bisa mirip-mirip, Mbak Afi. Bisa nyeri dada tuh di tengah atau di sebelah kiri gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi istilahnya saru gitu ya, jadi ketukar-tukar gitu. Gitu Mbak Afi. Oke, berarti gejalanya tuh ternyata hampir mirip dengan penyakit jantung. Yang perlu diwaspadai itu kira-kira kalau misalnya gimana nih dok? Bisa membedakannya sebagai orang awam gitu dok? Kalau ini tuh penyakit GERD dan penyakit jantung gitu. Ya, bisa. Jadi kalau GERD kan memang biasanya heartburn. Jadi perasaannya tuh panas ya di dada ya gitu ya. Terus dia biasanya nggak tembus ke belakang, Mbak Afi. Jadi perasaan panas, nggak tembus ke belakang, terus mulutnya asam. Kenapa asam atau pahit? Karena asam lambung naik kan, Mbak Afi ya, dari kerongkongan ke mulut. Terasa sama lidah gitu kan. Nah, jadilah rasanya asam atau pahit. Nah, kalau ke arah sakit jantung koroner misalnya, nyerinya tuh di dada kiri atau tengah, tapi suka menjalar tuh, Mbak Afi, ke tangan misalnya, ke rahang gitu ya, ke belakang, ke punggung, bisa keringat dingin gitu, Mbak Afi. Dan biasa dipicu oleh aktivitas, walaupun ada juga sih yang lagi istirahat, lagi tenang-tenang nonton TV, bisa kena serangan jantung gitu. Tapi kira-kira seperti itu gejala-gejalanya. Nah, untuk pasien tentu saja periksa ke dokter, Mbak Afi, supaya kita yakin ini jantung, permasalahan jantung atau sakit GERD gitu, Mbak Afi. Oke, berarti tadi udah disebutkan nih kalau gejalanya tuh ternyata cukup berbeda ya. Kalau GERD tadi ada asam di bagian mulut, kalau misal jantung sakitnya di bagian dada kiri atau kanan dan menjalar ke belakang bahkan ke rahang juga gitu ya. Bisa, jelas gitu, perbedaannya. Ya. Oke, Dokter Abi, saya mau beralih dulu sebentar nih ke Dokter Andri nih. Oke, Dokter Andri, sekarang tuh sering banget penyakit GERD ini disangkut pautkan dengan kecemasan, gangguan kecemasan atau stres gitu ya. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak, aduh stres nih, gue kena GERD. Nah kayak gitu. Sebenarnya tuh ada hubungannya nggak sih dok antara gangguan kecemasan dengan penyakit lambung itu sendiri? Ya, jadi seperti tadi Dokter Abi katakan bahwa kondisi gangguan lambung yang seperti GERD tadi itu memang biasanya bisa berlangsung kronis tuh. Ya, bahkan ada beberapa di antaranya beliau juga tadi katakan tidak langsung ketemu gitu ya di saat pertama kali gejala itu muncul. Nah, hal yang seperti inilah yang bisa menimbulkan kecemasan ya buat pasien. Pada beberapa orang mengalami kecemasan itu sendiri. Nah, kita juga tahu bahwa salah satu faktor yang bisa menyebabkan gangguan lambung itu karena meningkatnya asam lambung akibat stres yang berlebihan ya, karena adanya pengaruh dari kondisi sistem saraf pusat dan juga gastrin, yaitu zat yang ada menyebabkan asam lambung meningkat.
Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan apakah cemas itu bisa menyebabkan GERD, itu tidak tuh ya, karena banyak orang yang salah sangka. Tapi kalau orang itu mengalami cemas, maka GERD-nya bisa lebih berasa gitu ya, lebih parah kadang-kadang kondisinya. Tapi cemas sendiri tidak menyebabkan GERD ya. Jadi ini yang saya harus tekankan juga nih buat teman-teman. Cemas itu tidak menyebabkan GERD secara langsung, tapi ketika orang mengalami GERD ya, maka cemasnya juga bisa jadi muncul, apalagi kalau nggak baik-baik ya pengobatannya, atau bisa memperberat GERD itu sendiri. Itu yang paling penting yang harus ditekankan ya buat teman-teman nih yang mendengarkan. Oke, berarti tuh teman-teman liputan6.com, kalau cemas itu ternyata tidak menyebabkan GERD, tapi bisa memperparah GERD, begitu Dokter Andri ya? Ya, betul sekali. Oke, saya pengen kembali dulu sebelumnya ke Dokter Abi nih. Dokter Abi, tadi kan Dokter Andri sempat bilang kalau ternyata cemas itu tidak menyebabkan GERD. Nah, sebenarnya apa nih dok yang menyebabkan GERD itu muncul? Oke, Mbak Afi. Jadi kalau GERD itu kan alir balik ya, asam lambung naik ke kerongkongan dari lambung. Kita tahu tempat sebenarnya asam lambung kan di lambung gitu ya, nggak boleh kemana-mana gitu Mbak Afi sebetulnya. Nggak boleh ke usus, nggak boleh ke kerongkongan gitu, karena di tempatnya memang udah dari sana di situ gitu ya. Nah, yang bisa membuat dia naik itu karena katupnya longgar itu Mbak Afi. Jadi kalau secara kedokteran nih, antara kerongkongan sama lambung tuh kayak ada pintu gitu loh, Mbak Afi. Kita sebutnya lower esophageal sphincter gitu ya, atau gampangnya katup aja ya, Mbak Afi ya. Jadi katup kerongkongan lambung, gitu kira-kira, atau singkatan kedokteran LES, gitu, LES gitu ya. Nah katupnya ini biasanya kalau kita habis makan, dia kan kebuka tuh, Mbak Afi. Makanan turun kan dari kerongkongan masuk ke lambung, terus nutup lagi dia, nutup rapet gitu kan. Jadi makanan yang diolah di lambung gitu dengan asam lambung itu dia tetap di lambung, nggak kemana-mana gitu. Nah pada kasus GERD, si pintunya itu longgar, Mbak Afi, si katupnya longgar sehingga asam lambungnya gitu yang tadinya di lambung naik deh ke kerongkongan, menimbulkan sensasi tadi itu heartburn, panas, mulut asam. Nah terus pertanyaan lanjutannya kenapa kok bisa longgar gitu ya? Itu banyak sebab. Betul, itu banyak sebab, Mbak Afi. Jadi bisa karena obesitas, kegendutan gitu, bisa karena makanan gitu ya, asam gitu ya, pedas gitu ya, bisa karena merokok gitu. Nah itu semuanya itu bisa meningkatkan asam lambung atau membuat longgar pintunya gitu, Mbak Afi, sehingga ya naik deh asam lambungnya, menimbulkan keluhan di itunya, di dada ya terutama, sama di mulut, jadi asam atau pahit dan dada panas. Nah gitu loh kira-kira Mbak Afi ininya, kenapa kok bisa terjadi GERD gitu ya. Berarti sebenarnya pemicu dasar kenapa GERD itu muncul adalah karena apa yang masuk ke tubuh kita, begitu ya dok? Apa yang kita makan? Ya, salah satunya. Tapi kalau kita telah lagi, sebenarnya bisa ada aja sih faktor-faktor medis yang bisa bikin GERD-nya timbul gitu ya. Mungkin agak-agak susah nih nama-namanya, misalnya hiatal hernia gitu. Jadi itu kayak kerongkongan lambung masuk sedikit ke rongga dada. Tapi itu agak sulit, itu agak jarang sebetulnya. Yang lebih seringnya tadi itu Mbak Afi, betul, karena faktor makanan, kebiasaan gitu ya, merokok gitu Mbak Afi. Termasuk obesitas nih Mbak Afi yang lagi naik nih sekarang. Itu karena obesitas kan berarti penumpukan lemak gitu ya, termasuk di perut kan, penumpukan lemaknya. Nah itu membuat tekanan perut lebih tinggi sehingga membuat katup lebih mudah terbuka gitu tadi si pintunya. Jadi memang kalau pasien obes tuh cenderung mudah GERD tuh Mbak Afi, sehingga salah satu nasihatnya gitu ya, kalau ngobrol sama pasien, yuk turunin berat badan yuk gitu. Karena nggak cukup tuh hanya obat ataupun berhenti merokok, itu nggak cukup kalau pada pasien obes gitu Mbak Afi. Makanya sekarang itu banyak sekali influencer-influencer yang menggencarkan untuk menurunkan berat badan, bukan hanya untuk estetika aja, tapi juga yang penting untuk menjaga kesehatannya ya dok ya. Iya, betul. Jadi memang kan kalau obesitas kan terkait dengan banyak penyakit tuh Mbak Afi. Nggak cuma GERD nih ya, karena walaupun topik kita GERD sore ini, tapi sebenarnya nggak cuma GERD kan, bisa diabetes, penyakit jantung koroner dan lain-lain gitu. Jadi obesitas memang seperti dasar penyakitnya gitu, root of the disease-nya kira-kira begitu ya, untuk banyak penyakit-penyakit termasuk GERD gitu Mbak Afi. Oke, baik Dokter Abi, saya mau loncat lagi nih ke Dokter Andri. Dokter Andri,
Ya. Tadi kan kita udah tanya kalau kecemasan itu ternyata tidak menimbulkan GERD. Sekarang saya mau nanya kebalikannya nih. Apakah GERD bisa menimbulkan kepanikan, Dok? Ya, jadi gejala-gejala yang sering kali muncul seperti kayak tadi ya dikatakan oleh Dokter Abi juga naiknya asam lambung ke kerongkongan gitu ya. Memang kadang-kadang kondisi seperti ini tuh yang nggak bikin nyamannya itu adalah karena bisa dianggap sebagai gejala-gejala serangan jantung. Ya tadi seperti itu tuh tadi. Makanya biasanya kalau orang yang mengalami serangan GERD lah, kalau anak muda sekarang tuh banyak yang bilang saya kena serangan nih GERD gitu, dan kemudian dia datang ke IGD, itu bisa saja dikaitkan dengan kondisi gejala-gejala seperti serangan panik. Jadi kadang-kadang yang paling penting kalau di IGD saat orang itu mengalami gejala-gejala mirip GERD, tetapi juga dia mengalami kecemasan yang luar biasa, dokter itu harus membedakan apakah ini suatu kondisi serangan panik atau ini memang asam lambung yang naik. Karena memang keadaan cemas panik sendiri itu bisa menimbulkan meningkatnya asam lambung. Tapi yang seperti tadi dikatakan oleh Dokter Abi, klepnya itu ya letak antara sphincternya itu antara kerongkongan sama lambungnya itu nggak kendor gitu kalau orang pasien panik disorder gitu atau gangguan panik. Jadi berbedanya tuh di situ. Maka daripada itu biasanya beberapa pemeriksaan yang sering dilakukan baik secara pemeriksaan fisik juga biasanya ada beberapa kondisi kalau obat itu nggak diberikan dan nggak mendapatkan manfaat, biasanya ada beberapa dokter Abi mungkin pasiennya diminta untuk melakukan endoskopi misalnya untuk melihat gitu secara langsung apakah ada sesuatu. Nah kadang-kadang tuh pasien itu yang mikirnya cemas kadang-kadang terlalu mendiagnosis diri sendiri nih karena terlalu banyaknya informasi. Saya sih sarankan kalau misalnya pasien itu banyak keluhan terkait dengan yang tadi sudah Dokter Abi juga katakan, sebaiknya memeriksakan ke ahlinya seperti Dokter Abi gitu. Kalau gejala lambungnya kok kayaknya nggak baik-baik nih, awalnya makan obat biasa bebas gitu yang dijual tapi nggak membaik, silakan ya berobat ke ahlinya supaya kita bisa membedakan, oh ternyata ini bukan GERD, kayak misalnya ini lebih ke gangguan kecemasan misalnya, ini kayaknya lebih dispepsia gitu ya, gejala GERD-nya itu nggak dominan ternyata Pak, ini salah nih Bapak mempersepsikan gejala nyerinya gitu atau gejala nggak enak lambungnya ini kembung aja gitu lebih dominan. Nah itu bisa ya, dirujuk misalnya ke dokter jiwa kalau misalnya memang kondisinya gangguan kecemasan gitu. Jadi ini yang penting tuh diagnosisnya lah, kalau kita bilang tuh di awal tuh harus jelas supaya arahnya nanti ke depan jauh lebih baik buat pasiennya juga. Baik, tapi sebenarnya itu ada kaitannya nggak sih dok antara asam lambung dengan anxiety itu sendiri? Kalau misalnya kita berkaitan dengan sistem saraf pusat, itu ada namanya brain gut axis ya. Jadi brain gut axis itu di mana yang menarik itu kita kenal adanya suatu sistem di dalam tubuh kita yang namanya sistem saraf enterik. Sistem saraf enterik itu menghubungkan antara otak dengan lambung. Nah, jadi gejala-gejala kecemasan ketika kita mengalami kecemasan itu seringkali salah satunya asam lambung kita menjadi lebih meningkat. Kemudian peristaltik kita jadi lambat tuh biasanya. Jadi ada keluhan kembung tuh kadang-kadang pasien ketika dia mengalami kondisi kecemasan. Jadi kalau saya suka membedakan gitu ya kalau edukasi ke pasien, gejala lambung bisa menimbulkan kecemasan, tetapi kecemasan sendiri bisa menimbulkan gejala lambung gitu. Jadi saling berkaitan karena adanya sistem saraf yang disebut brain gut axis itu atau aksis otak dan sistem pencernaan. Brain gut axis. Ya, jadi poros dari otak ke lambung kita atau sistem pencernaan. Jadi brain, otak, gut itu kan sistem pencernaan. Itu ada saluran, bukan saluran sebenarnya, kita istilahkan itu kayak hubungan lah. Dari sejak masa embrio itu memang sudah ada tuh hubungan itu. Yang satu jadi otak, yang satu jadi sistem pencernaan. Jadi makanya kenapa orang sering merasakan ketika dia ada kecemasan, lambungnya suka nggak enak juga gitu. Atau kita misalnya kayak ada mau melakukan sesuatu yang penting itu, kita kepengen buang air besar gitu ya, bolak-balik ke kamar mandi, itu kadang-kadang adalah suatu tanda gitu, gejala psikosomatik ya, di mana adanya gejala-gejala fisik yang berkaitan dengan kondisi di lambung kita yang berkaitan dengan sistem di otak kita gitu. Oh pantesan dok, saya biasanya setiap mau tampil kayak begini tuh pasti
deg-degan, terus kok tiba-tiba mules gitu ya dok ya? Ya, Jadi memang ada saling perasaan seperti berkaitan itu. itu ya dok? Betul, betul. Oke deh kalau gitu. Berarti aku udah mendapat jawaban nih, kenapa selama ini kalau nervous tuh sakit perut gitu ya. Oke, saya mau balik lagi nih ke dokter Abi nih. Dokter Iya, Abi, ya, sebentar lagi kan bulan puasa nih dok. uh, Nah, ya, apakah orang yang punya penyakit GERD sebelumnya itu ya. boleh berpuasa atau enggak nih dok? Boleh, Mbak Afi. Boleh banget. Boleh. Tapi ya, tapi memang mesti diperhatikan nggak lagi akut. Kenapa saya mesti bilang akut? Kan kalau GERD itu kan variatif ya gejalanya. Kalau lagi nyeri dada, lagi heartburn hebat, memang kita baiknya atasi dulu, gitu kan. Jadi kalau makanya saya suka bilang ke pasien-pasien sebelum puasa, yuk kita kontrol dulu ininya gejalanya gitu. Jadi pada saat puasa siap gitu lah Mbak Afi. Tapi kalau ditanya boleh, boleh banget puasa. Yang penting udah terkontrol gejalanya gitu ya. Karena kalau nggak terkontrol nggak nyaman Mbak Afi, dadanya panas nyeri gitu ya, gitu Mbak Afi. Berarti harus dijaga dulu, harus kontrol dulu, mungkin yang parah ke dokter Iya, dulu, perbaikan supaya bisa puasa dengan lancar. iya, banyak kok Mbak Afi pasien-pasien saya bisa gitu. Jadi maksudnya nggak usah khawatir, pasien kan boleh banget puasa dan banyak yang bisa gitu ya. Jadi semangat aja nih buat para penonton yang GERD gitu ya. Kebetulan saya juga GERD Mbak Afi, jadi saya tahu gitu perasaannya. Oh, oke. Itu biasanya gimana tuh dok? Apakah harus mengkonsumsi obat-obat tertentu atau pola makannya dijaga atau gimana Iya, tuh dok? sebenarnya banyak sih Mbak Afi. Jadi dia nggak cuma obat tuh kalau GERD, jadi modifikasi gaya hidup istilahnya gitu ya. Artinya apa? Termasuk makanannya, artinya mesti teratur makannya gitu ya, teratur. Kemudian ada beberapa jenis makanan yang nggak bisa dikonsumsi sebetulnya. Justru makanan yang enak-enak nih Mbak Afi, justru. Wah, Mbak Afi suka ngopi nggak? suka hampir tiap hari. Iya, tapi kalau Mbak Afi kan kayaknya nggak GERD ya. Nah, kalau pasien-pasien GERD itu, kalau kopi, kafein sih lebih tepatnya, itu memicu tuh Mbak Afi GERD. Jadi biasanya kayak saya mesti edukasi, cuman itu agak sulit. Kenapa? Karena kan orang tuh butuh kopi buat kerja gitu ya Mbak Afi ya. Butuh kopi Betul. buat ngetik gitu, buat melek gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sulit. Jadi penanganan GERD lebih sulit di dalam hal gaya hidupnya gitu. Karena terkait makanan enak, minuman enak gitu kan. Kopi contohnya gitu ya. Terus makanan-makanan apa asam, pedas. Pedas nih Mbak Afi juga kan sebetulnya memicu nih untuk GERD ya. Orangnya suka makan Padang, makan Manado gitu. Nah, saya juga susah gampang gitu ngelarangnya ya. Tapi ya saya bilang aja terus terang bahwa ini sebenarnya perlunya dihindari Bapak Ibu gitu. Makanan, kopi salah satunya gitu ya. Terus kalau sahur gitu, habis sahur kan kita bisa ngantuk tuh, pengen tidur lagi. Sebenarnya kalau pasien GERD itu pada prinsipnya terlepas dari bulan puasa sih sebetulnya, itu nggak boleh langsung tidur tuh Mbak Afi. Sebenarnya Oh kalau gitu. nggak boleh walaupun ngantuknya ya gitu ya, ngantuk banget harusnya dijarak 2 sampai 3 jam. Kenapa? Karena kalau habis makan gitu, lagi diolah nih, terus posisi kita kan tidur nih, Mbak Afi ya baring gitu kan. Nah, asam lambung yang lagi mengolah makanan tuh ya ini naik gitu loh Mbak Afi ke si kerongkongan. Posisi kita kan sejajar tuh antara dada dan perut ya pada saat tidur. Nah, sebenarnya nggak boleh. Tapi biasanya pasien-pasien kadang suka ada nanya gitu, gimana ya dok, saya udah ngantuk banget gini-gini. Oke deh, kalau kayak gitu kita ini dikit deh, modif-modif dikit. Kalau mau tidur agak tegak-tegak dikit tuh Mbak Afi. Jadi dipakai bantal, tidurnya tegak. Walaupun saya biasanya nggak rekomendasikan, tapi kalau terpaksa kan ya mau gimana ya, ya sudah gitu kan. Ya, saya bilang begitu biasanya. Sama obat Mbak Afi ya, ada obat-obat tertentu yang memang kita gunakan tuh untuk pasien GERD. Jadi lifestyle sama obat gitu Mbak Afi kalau GERD pengobatannya. Jadi harus holistik, kita harus semuanya dikerjakan. Gitu. Sama kelola stres juga ya. Kelola stres seperti yang tadi yang bidangnya dokter Andri nih. Jadi kelola stres juga penting gitu. Ya, itu sangat penting justru. Iya. Untuk pasien-pasien GERD. Lagi balik lagi nih ke pengelolaan stres dan juga GERD itu sendiri nih. Gimana sih dokter Andri? Caranya membedakan kalau ini tuh sakit GERD karena stres atau sakit GERD karena apa yang kita makan. Cara membedakannya gimana nih dok? Ya, kembali ke awal tadi dikatakan bahwa GERD sendiri itu adalah masalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan ya akibat adanya suatu tadi klepnya itu kayak longgar lah gitu ya. Dan itu yang perlu diperhatikan dulu tuh. Gejalanya biasanya memang kan berkaitan dengan tadi asam lambung yang naik.
Nah, yang saya tadi mungkin tekankan adalah bahwa kecemasan sendiri bisa membuat GERD-nya makin parah gitu, karena asam lambungnya jadi makin meningkat kalau orang mengalami cemas gitu ya. Nah, kalau kita bicarakan tentang mekanismenya sendiri, tentunya yang paling harus dibedakan itu tadi, apakah gejala-gejala lainnya seringkali itu terjadi kan. Misalnya kayak jantung berdebar-debar, perasaan seperti tercekik ya. Kalau misalnya itu ada seperti mau jatuh atau mau pingsan ya, bergoyang. Kalau itu gejalanya ada ya, berkaitan dengan asam lambungnya juga, maka penting untuk diperhatikan apakah memang ini gejala yang murni GERD ya, dengan kondisi yang terkait dengan hal tersebut, atau memang ini ada GERD dan juga ada gangguan kecemasan. Karena itu bisa terjadi begitu. Ya, bukannya berarti orang yang gangguan fisik itu nggak bisa karena gangguan kejiwaan ya, karena gangguan kejiwaan sendiri adalah gangguan medis kan, sebenarnya gangguan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat tubuh kita gitu. Jadi itu yang paling penting. Makanya tadi saya katakan di depan yang paling awal adalah diagnosis yang tepat. Ini pentingnya ya, bagaimana si pasien ini jangan ngira-ngira dirinya sendiri nih, jangan ngobatin dirinya sendiri, tapi harus benar gitu ngobatinnya itu dari sisi pengobatan karena diagnosis yang sudah dibuat oleh dokter dengan baik gitu. Oke, berarti tadi ada macam-macam juga penyebabnya yang harus didiagnosis ya dok, dengan benar di awal sekali. Apakah ini karena makanan atau karena kecemasan atau mungkin juga dua-duanya terjadi dalam waktu yang bersamaan ya dok ya? Betul sekali Mbak Afi. Oke, terus kapan nih kira-kira waktu yang tepat untuk misalnya kita ada sakit di perut atau nyeri yang sampai ke dada gitu, sampai kayaknya udah panas di kerongkongan, kapan waktu yang tepat untuk kita memutuskan untuk ke dokter atau kayak beli obat di warung aja lah gitu, kayaknya bisa deh sembuh. Kapan nih dok? Mungkin siapa yang mau jawab antara dokter Ade atau dokter Abi? Saya dulu Silakan mungkin dokter ya. Abi dulu ya. Iya, saya Boleh, dulu. silakan dokter Oke. Abi. Sebenarnya gini Mbak Afi, kalau ada keluhan seperti tadi itu Mbak Afi ya, ada heartburn gitu ya misalnya atau mulut asam, sebenarnya kalau udah ada begitu sih berobat ke dokter Mbak Afi. Cuman kita punya obat anggapnya rescue gitu ya, kalau udah timbul bisa beli bebas nih Mbak Afi, kayak misalnya antasida. Saya nggak nyebut merek sih, cuman ada beberapa obat-obat yang sifatnya untuk menetralkan sementara Mbak Afi. Jadi namanya antasida, mereknya banyak Mbak Afi. Bisa sirup, bisa tablet, itu hanya sementara untuk meredakan gejala yang timbul. Nah setelah itu berobatlah tuh Mbak Afi ke dokter supaya tahu ini gimana sih sebetulnya, parah nggak misalnya GERD bukan gitu ya, ada sakit mah atau tidak, supaya diagnosis jelas sehingga obatnya jelas gitu Mbak Afi. Jadi kembali lagi diagnosisnya harus tepat dulu nanti biar pengobatannya juga tepat. Tapi kalau buat rescue, buat pertolongan pertama boleh loh Mbak Afi pakai antasida, itu bisa dibeli bebas gitu ya kalau ada gejala-gejala seperti tadi. Oke, berarti pertolongan pertama boleh beli obat yang bebas dijual di mana-mana dulu, antasida, baru berikutnya segera dibawa ke rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang lebih parah lagi mungkin gitu. Gitu. Nah, kalau endoskopi itu perlu nggak dok? Nah, ini juga penting nih Mbak Afi. Jadi sekalian ya saya bilang aja nih. Jadi kalau GERD itu nggak semua ya perlu endoskopi, itu Mbak Afi. Jadi tidak semua pasien GERD itu perlu endoskopi. Karena sebenarnya kita kalau diagnosis GERD tuh bisa klinis aja. Maksudnya klinis tuh jadi dari ngobrol-ngobrol nih Mbak Afi, kayak Mbak Afi kita ngobrol sekarang, saya tinggal tanya-tanya nih, ada panas dada nggak, ada heartburn nggak, ada asam nggak, mulut kepait nggak gitu ya. Ada semua, tapi saya juga perlu tanya, ada nggak berat badan turun? Nih Mbak Afi, ini penting ya Mbak Afi ya, berat badan turun misalnya. Pucet nggak, misalnya HB-nya rendah nggak gitu ya, kalau dia bawah darah misalnya. Terus dia ada buang air besar yang berdarah nggak, atau ada muntah darah nggak gitu ya, berat badan turun. Nah semua itu kalau ada pada pasien yang dengan gejala GERD, nah itu boleh langsung endoskopi Mbak Afi. Itu ya Mbak Afi ya, yang kita sebut sebagai gejala alarm. Jadi gejala yang kayaknya kita harus segera nih mencari penyebabnya, karena mungkin jangan-jangan bukan GERD semata gitu loh Mbak Afi. Tapi kalau hanya tadi gejala dua tadi tuh yang hanya heartburn atau mulut asam tanpa gejala-gejala tadi yang saya sebutkan, itu bisa diobati dulu Mbak Afi, nggak perlu endoskopi. Jadi diobat dengan namanya PPI, ada golongan obat namanya proton pump inhibitor gitu ya, yang belakangnya zolzol tuh Mbak Afi. Diobati dulu gitu. Kalau dia perbaikan ya sudah, kita bisa terusin, biasa sih 8 mingguan ya, tapi untuk durasi nanti kita tetap konsul ke dokter
yang Anda kunjungi gitu ya. Tapi kalau misal ada gejala yang lain tadi, sebaiknya segera endoskopi, Mbak Afi. Itu sebetulnya tuh keperluan endoskopi. Jadi nggak semua yang Mbak Afi pasien ke endoskopi, itu aja sih pesannya ya dari saya. Makanya mungkin nggak usah terlalu takut dulu untuk ke dokter begitu ya dok ya, datang Ya dulu nggak aja harus karena nggak langsung dicolok-colok, Mbak Afi, nggak. Ngobrol-ngobrol dulu kita. ngobrol dulu, kenalan dulu mungkin sama penyakitnya ya dok ya. Ujuk-ujuk langsung disodok, colok-colok endoskopi, enggak, tenang aja. Jadi berobat dulu, jelas tetap perlu diagnosisnya gitu ya. Nanti baru gitu terapinya gitu ya. Jadi tepat gitu loh. Oke, saya mau balik dulu nih ke Dokter Andri. Dokter Andri kan tadi kita udah bahas nih kalau GERD itu ada bermacam-macam diagnosisnya ya dok ya. Nah untuk macam-macam diagnosis itu sendiri dok, gimana nih cara untuk mengobati GERD anxiety yang tepat dan juga benar nih dok? Apakah harus mengelola stres? Ya. Dan gimana cara mengelola stresnya itu dok? Ya sebenarnya sih kalau GERD mah nggak bermacam-macam ya. GERD sih cuma satu macam, namanya GERD gitu penyakitnya. Cuman belakangan ini nih teman-teman kan suka bikin kayak diagnosis sendirian gitu. Kayak misalnya GERD anxiety itu baru mulai muncul sekitar tahun 2015 tuh istilah itu. Bahkan sampai ada perhimpunannya di Facebook kayak gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya problemnya adalah karena tadi gejala-gejala GERD yang tadi itu menimbulkan kondisi kecemasan. Ya mungkin juga karena pengobatannya belum tuntas ya, ada beberapa kondisi GERD yang belum tuntas atau mungkin memang bukan GERD. Ya bisa aja kan penyakit medis yang lain, misalnya gastritis atau misalnya penyakit lambung yang dispepsia fungsional, kadang-kadang itu juga terkait dengan pola makan. Atau kadang-kadang ya tadi mungkin dia berobat tapi ngerokoknya masih jalan. Terus kemudian gemuk ya, obesitasnya nggak terkontrol juga ya, jadi ya susah. Ya gimana mau membaik itu kalau kondisi-kondisi itu belum diperbaiki. Namun kalau saya pesan ke beberapa pasien yang memang saya seringkali beberapa kali menemukan ya, ketika berada pada kondisi praktek klinis, kemudian pasien itu ternyata mengalami gejala-gejala mirip dengan gejala GERD. Tapi yang paling penting adalah saya sih selalu tekankan, karena kalau kami di bidang ilmu kedokteran jiwa, kalau kasus-kasus gangguan cemas, terutama panik, maka yang paling penting adalah pemeriksaan EKG-nya dulu tuh, ya EKG-nya normal nggak nih? Karena ada beberapa kasus ternyata gejalanya seperti lambung, ternyata sakit jantung gitu ya, seperti tadi dokter Abi juga katakan ya. Jadi memang perlunya diagnosis itu, mengapa saya selalu bilang diagnosis yang tepat itu yang penting, dan jangan mendiagnosis diri sendiri gitu. Jadi jangan juga memberikan obat mentang-mentang obatnya bisa dibeli bebas gitu ya sekarang ya, kadang-kadang ya. Nah, jangan kalau dimakan obat sendiri deh coba gitu. Diagnosis yang tepat itu akan membantu. Karena kalau semakin lama perbaikan GERD-nya sendiri, maka cemasnya jadi makin tambah kemungkinan bisa, ya kan? Ini yang menjadi kayak lingkaran yang akhirnya malah mengganggu proses penyembuhan itu sendiri. Jadi boleh aja kalau misalnya ada orang yang mengalami GERD sekaligus juga ada kecemasan, berjalan beriringan gitu ya, pengobatan terapi dengan dokter penyakit dalam, terutama misalnya konsultan gastro seperti dokter Abi, berbarengan juga bisa dengan dokter jiwa kalau memang dirasakan ketidakmampuan dalam mengelola pikirannya sendiri. Seperti itu Mbak Avi. Berarti dokter Andri dan dokter Abi ini sering oper-operan pasien gitu ya? Saya mau mulai nih Mbak Avi. Mulai dari sekarang saya oper-operin ke dokter Andri. Gitu. Tentunya dengan diagnosis yang sesuai juga. Kalau bukan karena kecemasan, nanti masa dioper juga ke dokter Andri, nanti pasiennya yang ada malah cemas, jadinya cemas mendadak deh. Oke, dokter Abi. Untuk supaya kita mungkin yang belum pernah terkena GERD nih, yang lambungnya kayaknya badak gitu ya, kena apa aja, makan apa aja, itu kuat gitu sepertinya. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga agar lambung itu kuat terus gitu? Apakah ada pola makannya atau pola hidupnya yang harus diatur? Oh gitu, ya. Jadi kalau menjaga lambung supaya, dalam hal ini kaitannya dengan GERD ya, Mbak Afi ya. Jadi supaya nggak kena GERD, kira-kira gitu ya. Jadi kalau nggak mau kena GERD, jangan obes Mbak Afi. Jangan obesitas. Itu karena obesitas itu sudah terbukti Mbak Afi dari penelitian-penelitian faktor risiko GERD. Itu dulu deh, itu yang karena kan memang sekarang angka itu kan meningkat ya, obesitas gitu ya.
Itu jangan itu dulu, jangan obes. Nah, itu. Terus yang kedua, makan teratur gitu ya. Makan teratur gimana sih definisinya? Artinya kan kita lihat dari ininya aja. Lambung itu kan waktu pengosongannya berapa sih? 4 sampai 6 jam ya. Ada yang 8 jam juga sebetulnya. Jadi variasi antara tiap manusia gitu. Nah, jadi dengan pengetahuan itu kita makan teratur tuh artinya ya jarak 6 jam bisa tuh, misalnya jam 7 pagi misalnya, makan siang tambah 6 ya, Mbak Afi ya, jam 1 tambah 6 lagi, jam berapa tuh? Jam 19 ya jadinya ya. Jadi dibuat teratur, dan di sela-selanya itu ada snack boleh, misalnya buah gitu ya. Nah, itu jadi dibuat makan teratur. Jadi pesan pertama, jangan obes, sebaiknya kalau obes segera turunin gitu ya, dengan diet dan olahraga misalnya, atau dengan obat kalau memang perlu. Nah, setelah itu ya tadi itu yang saya bilang, makan teratur gitu ya. Nah, kalau untuk misalnya apa, makan pedas boleh atau enggak, kalau misalnya pasiennya badak-badak aja, saya biasanya nggak ada tips khusus ya, stop makan pedasnya gitu, enggak sih Mbak Afi. Tapi saya hanya bilang yang tadi itu, yang tips pertama itu aja. Makan pedas ayo gitu ya. Kalau ngopi nggak ada gejala gitu, kayak Mbak Afi gini kan, nggak ada gejala kan Mbak Afi ya? Ada. Oh ada, oh ini. Tapi nanti kalau saya ceritain jadinya konsultasi ya. Oh iya, ya jangan ya, karena ini beda ya. Iya, jadi seperti itu sih. Seperti itu sih Mbak Afi. Nah, hal lain lagi mungkin saya ingin sampaikan di luar di luar GERD ya. Jadi kalau misalnya ini dispepsia nih, misalnya kalau dispepsia, kalau misalnya perut kembung yang tadi saya bilang sakit mah itu kalau udah ada sakit mah, kembung misalnya, tolong diperiksa segera, karena kan sekarang ini yang mungkin makin terkenal tuh infeksi kuman tuh, Mbak Afi, kuman Helicobacter pylori. Jadi itu juga mesti segera ditanganin. Kalau nggak itu bisa menimbulkan luka dan lain-lain di lambung atau tukak lambung. Gitu. Informasi tambahan aja ya, di luar GERD, di luar masalah-masalah GERD. Baik. Gitu. Kalau tadi kan itu pertanyaannya kalau yang lambungnya itu badak. Nah, kalau yang lambungnya udah ada iritasinya nih dok, udah pernah kena asam lambung, kena GERD. Nah, itu gimana nih? Pola hidup yang harus diperbaiki supaya nggak tambah parah nih dok. Iya, jadi kalau saya lihat di pengalaman klinis juga penelitian. Jadi kalau pasien-pasien yang datang dengan sakit mah atau GERD itu biasanya memang saya lihat kebiasaan makannya memang nggak teratur nih, Mbak Afi. Ini sangat penting ya Mbak Afi ya. Jadi nggak teraturnya mungkin karena masalah kerjaan, biasanya skip tuh makan siang gitu misalnya, atau malah makan paginya nggak makan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lambungnya kosong dalam jangka waktu lebih panjang dari biasanya gitu, Mbak Afi. Nah, itu menimbulkan apa? Hiperasiditas, atau istilah kedokterannya ya. Jadi asam lambungnya jadi meningkat, tapi tidak ada makanan, sehingga menimbulkan ya iritasi tadi yang saya bilang. Udah kan pasiennya kan sudah iritasi sebetulnya, tapi karena makannya nggak teratur, makinlah dia perih perutnya, nanti kembung lah gitu ya, mual, bahkan bisa muntah gitu ya. Jadi memang pesan saya biasanya ke pasien-pasien, yuk diperbaiki pola makannya. Kalau misalnya memang masalah kerjaan, ya udah di stop dulu misalnya, atau bawa makanan misalnya gitu dari rumah gitu ya. Karena biasa satu alasannya adalah nggak sempat beli makan di kantor gitu, Mbak Afi. Salah satu alasannya nih ya, kalau dari pengalaman saya sih. Jadi biasanya ya gimana kalau dibuatin aja, bawa dari rumah contohnya. Jadi solusi-solusi kecil buat pasien-pasien saya bilang biasa sih begitu gitu ya. Ya udah sih Mbak Afi, itu pola makan teratur, sama periksa ke dokter, pastikan diagnosisnya ini luka kah atau iritasi saja, sama nanti ada obat-obatan yang diperlukan Mbak Afi untuk menyembuhkan itu gitu ya. Jadi pola makan sama ya itu tadi obat yang diperlukan. Pola makan dan obat berarti harus tetap konsultasi ke dokter supaya penyakitnya nggak tambah parah ya. Iya. Nah, betul. Dokter Andri. Ya. Kira-kira kalau misalnya penyakit pasien yang terkena GERD anxiety, nah ini dia itu kapan dia perlu minum obat? Dan yang mana duluan nih dok? Apakah GERD-nya dulu yang minum, yang dikasih obat, atau anxiety-nya dulu yang diobatin? Ya, pada berbagai kondisi sebenarnya berbarengan ya, karena tidak masalah kan obat-obatan tertentu yang berkaitan dengan asam lambung juga diberikan bersama dengan obat cemas. Malah membaik ya kondisinya segera gitu kondisinya itu. Tapi memang karena GERD itu sendiri juga tidak selalu menjadi masalah lambung pada banyak kasus yang kita tangani. Biasanya gangguan kecemasan itu
bisa banyak dikaitkan dengan misalnya dispepsia fungsional lebih banyak ya daripada GERD atau kondisi gastritis seperti yang tadi ada luka di lambung ataupun karena adanya Helicobacter pylori gitu ya. Jadi kita fokuskan dalam keadaan bagaimana mengelola nih kondisi gangguan cemasnya. Pengobatan dengan obat-obatan itu biasanya diperlukan juga untuk berbagai macam kasus seperti ini. Nggak harus takut ya, takut ketergantungan atau misalnya takut nggak bisa lepas dari pengobatan. Tapi salah satu yang paling penting buat kita adalah bagaimana mampu menjaga kesehatan jiwa sendiri. Nih, ini yang seringkali dalam kurun waktu belakangan ini ya, era di mana kita itu bekerja keras sebagai kuda katanya ya, hustle work ya, anak muda sekarang kan bilangnya seperti itu. Ketika itu makanya tadi yang dikatakan oleh Dr. Abi itu tidak bisa dipenuhi. Kadang-kadang makannya sembarangan, pola makannya nggak benar gitu ya. Terus makannya banyak yang manis atau berkalori tinggi ya, dengan alasan ya makanan seperti ini enak sih dok karena membuat saya lebih bertenaga gitu ya. Atau minum kopi berlebihan misalnya ya. Kopi sih biasanya untuk pasien cemas maupun pasien GERD ya lebih baik tidak minum dulu deh ya. Gitu. Kalau misalnya cabai, mungkin ada beberapa orang yang, kayaknya makan cabai enak juga nih buat nafsu makan ya, karena dia mengandung capsaicin ya di dalam cabai itu sendiri. Jadi ya tergantung dokter penyakit dalamnya juga. Kadang-kadang ada beberapa kasus menjadi lebih baik dengan pengobatan dan dia bisa makan cabai ya, walaupun tidak berlebihan tentunya. Dan yang salah satu yang paling penting tuh kemampuan olah pikir kita. Ini susah nih ya. Salah satunya media sosial juga menjadi salah satu cara ya membuat kita jadi makin cemas ya, karena sekarang ini kita nggak bisa perlu melihat jauh-jauh ya, kita cuma ngelihat handphone kita aja, kita bisa tahu kehidupan di luar sana, termasuk membanding-bandingkan dan juga kadang-kadang jadi ikutan julid dan gibah gitu ya. Jadi repot nih urusannya nih kalau misalnya berkaitan dengan media sosial. Jadi perlu juga menjaga diri dari pengaruh media sosial yang terlalu berlebihan, mengganggu kecemasan kita dan membuat mental, emosional kita tidak stabil. Nah, ini mungkin saya punya pertanyaan untuk Dokter Abi dan juga Dokter Andri nih. Terkadang nih dok, kita kalau misalnya lagi cemas, lagi panik, atau lagi banyak pikiran, stres, itu larinya ke makan, ngopi, pokoknya apa aja yang kayaknya bisa mengalihkan rasa-rasa tidak nyaman itu di tubuh kita gitu dok. Tapi sebaiknya dan sebenarnya itu kita harusnya baiknya larinya kemana sih dok? Mencurahkan rasa cemas itu. Kalau kemakan terlalu banyak nanti sakit perut juga. Ngopi terlalu banyak nanti nggak baik juga gitu loh dok. Bingung. Dokter Andri dulu kayak ini. Ya, silakan Dokter Andri. Jadi gini, kalau misalnya sekarang ini kan banyak kalori yang didapatkan dari makanan-makanan ya, ekstra cepat gitu ya, ekstra ya istilahnya sajian cepat lah ya. Nah ini yang kadang-kadang kita tuh anggap menjadi problem juga gitu ya, ke masalah-masalah kegemukan. Ya anak-anak muda sekarang jadinya doyan gorengan gitu, walaupun minyak goreng lagi naik nih, tetap aja senengnya semua yang serba digoreng kayak gitu. Nah ini juga menjadi faktor. Salah satu yang penting adalah pengaturan pola makan. Dan nggak selalu harusnya lapar itu, kalau mungkin belum waktunya itu karena kondisi yang berkaitan dengan kepentingan harus makan gitu ya. Ada beberapa orang ya takut, makan terus ngemil seperti itu. Sebenarnya nggak terlalu ya, kalau kita makannya cukup, jangan-jangan kita tuh kerasa lapar karena kita dehidrasi ya, karena kita kurang cairan, sehingga kita kepengen makan seperti itu ya, apalagi pada orang-orang tertentu juga. Dan merokok juga salah satu yang seringkali jadi pengalihan. Wah stres nih jadi merokok gitu. Atau minum alkohol. Wah ini jangan juga nih ya jadi kebiasaan. Karena kalau misalnya hal-hal seperti tadi dilakukan, makanya obesitas, merokok, alkohol, kopi, wah ini bisa membuat lebih gampang orang terkena masalah GERD gitu. Jadi pola makan dan pola hidup kita perlu baik juga untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental kita. Tuh dia tuh jawaban dari Dokter Andri. Jangan malah lagi stres tapi nambah-nambah penyakit gitu, malah nanti jadi lambungnya sakit. Kalau jawaban dari Dokter Abi saya pengen tahu juga nih, seperti apa nih dok? Iya Mbak Afi, sebenarnya sih sama ya Mbak Afi. Jadi kan kita kan sama dokter gitu ya, kan kita kerjakan sama ya, kerja bareng gitu ya antara penyakit dalam dan psikiatri gitu. Jadi ya
pola makan tadi itu apa, kemudian jenis makanan gitu kan. Terus rokok tadi jangan beralih ke rokok karena tadi itu memicu GERD, kemudian alkohol juga memicu GERD. Tadi saya belum tambahkan ya tadi ya, terkait alkohol juga itu sama memicu GERD dan juga sakit lambung. Jadi nggak cuma GERD tuh, dua-duanya GERD iya, sakit mah juga iya gitu. Jadi artinya kalau mau mencari apa pengalihan ya jangan yang sifatnya membuat lambung menjadi menderita gitu. Menjadi menderita udah menderita, makin menderita gitu kan, Mbak Afi. Yang tadi rokok jangan, alkohol jangan, minuman-minuman kayak yang berkafein juga jangan. Tapi sebenarnya pada dasarnya seperti yang Dokter Andi jelaskan. Itu Mbak Afi. Oke deh, dari tadi tuh sepertinya Afi terus yang nanya, Afi terus yang sepertinya kepo pengen tahu gitu ya. Tapi ternyata ini dari teman-teman kita yang menonton kita hari ini juga ingin bertanya langsung dengan dokter. Boleh ya dok ya? Boleh. Nah, ini aku mau bacain pertanyaan dari Pinky Lorenza. Ini belum tahu nih, dia mau nanyanya ke dokter Abi atau dokter Andri, nanti coba kita baca dulu ya. Halo dok, hasil pemeriksaan EGD saya gastritis erosiva corpus gaster, schizoaffektif dan ada autoimun. Lalu dok, saya kan pengguna steroid plus imunosupresan. Saat puasa bagaimana ya cara penggunaan obat plus pola makan yang baik saat puasa agar GERD tidak muncul? Terima kasih. Mungkin mau dijawab oleh dokter Abi dulu, gimana? Ya. Saya dulu ya. Oke, boleh. Jadi EGD itu maksudnya endoskopi atas ya Mbak Fia, esophagogastroduodenoscopy. Jadi bahasa gampang sih endoskopi lambung lah kira-kira begitu ya. Nah, hasilnya erosif, jadi artinya ada lecet lambung tuh Mbak Fi di daerah lambung, kemudian ada penyakit autoimun ya. Walaupun belum jelas sih autoimunnya apa, tapi pada dasarnya pengguna steroid dan imunosupresan. Nah, bagaimana cara penggunaan obatnya? Ini mungkin saya bicara dalam konteks umum aja ya. Jadi cara penggunaan obatnya, kalau memang Mbak Pinky ya namanya, itu didiagnosis GERD dan autoimun dan erosive gastritis ini, jadi penggunaan PPI-nya gitu, Mbak Afi, proton pump inhibitor-nya, entah yang omeprazol, lansoprazol, macam-macam sebenarnya di Indonesia itu tetap mesti dikonsumsi. Biasanya kan penggunanya setengah jam sebelum makan. Nah, karena ini puasa, kita ambil yang sehari misalnya pada saat sahur ya. Jadi bangun untuk sahur itu lebih awal supaya kita bisa minum obat PPI atau PPI itu setengah jam sebelum makan sahur. Jadi misalnya gimana, makan sahur jam 4 gitu ya, atau mepet-mepet deh ya ke imsak misalnya 4.15, setengah 5 misalnya. Nah, bangun lebih awal supaya bisa minum omeprazol, lansoprazol, dan zolzol yang lain itu setengah jam sebelum makan. Jadi ada waktu gitu loh Mbak Afi. Ini yang mesti disadari karena sering juga minum PPI itu langsung makan. Jadinya nggak optimal tuh Mbak Afi obatnya. Jadi kalau misal bangun jam 3 minum obat gitu ya, kasihlah waktu 30 menit misalnya, setengah 4 gitu, atau kalau bangun setengah 4, kasih waktu jam 4 makan. Memang idealnya sih deket-deket waktu imsak gitu untuk makannya. Jadi bangun lebih awal supaya ada waktu untuk pemberian obat PPI dan makan setengah jam setelahnya gitu Mbak Afi. Itu yang pertama untuk penggunaan obatnya. Yang kedua, untuk steroid dan imunosupresan saya kurang tahu nih sebenarnya minum dosisnya bagaimana ya. Karena kan steroid itu bisa 3 kali sehari, bisa 2 kali sehari. Tapi tolong ditanyakan nanti ke dokter yang memberikan, apakah memungkinkan steroidnya dipecah sehingga bisa diminum pada saat sahur dan juga pada saat buka puasa gitu. Termasuk juga imunosupresannya gitu Mbak Afi. Kemudian untuk pola makan yang baik saat puasa agar GERD tidak muncul. Oke, jadi kalau untuk pola makan, seperti tadi saya bilang, makanan-makanan yang memang memicu, mohon jangan dikonsumsi, apalagi pas sahur gitu ya. Pedas, asam gitu ya, kemudian yang sayur-sayur yang bisa membuat menimbulkan gas, kol misalnya, itu jangan jadi pilihan pada saat sahur. Dan juga sebenarnya pada saat buka puasa gitu ya. Nah, jadi itu jenis makanannya gitu. Dan juga untuk kopi, saya juga pernah temu nih Mbak Afi, minum kopi pas sahur gitu ya. Jadi kasihan, jadinya muncul gejalanya, pasiennya jadi nggak nyaman mau puasa. Plus kopi kan juga bikin beser ya Mbak Afi, bener nggak? Jadi bikin buang air kecil terus-menerus gitu ya. Jadi beser. Akibatnya apa? Jadi yang tadinya mau puasa jadi kurang cairan karena kencing terus.
Jadi cenderung dehidrasi. Aus lah tuh, terus aus, nahan aus sampai sore. Menderita juga kan gitu ya. Nah itu makanya alasannya selain karena memang memicu GERD, tapi juga membuat pasiennya jadi nggak dehidrasi gitu kalau minum kopi, apalagi pada saat sahur gitu ya. Jadi obat tadi itu untuk PPI-nya, nah untuk steroid tolong ditanyakan ke dokter yang memberikan. Pola makan tadi seperti itu yang saya jelaskan, ya, baik untuk sahur maupun untuk buka puasa. Itu mungkin Oke, Mbak Afi banyak tuh dari saya. catatannya tadi. Banyak sebenarnya, ini bisa sampai maghrib sih kalau mau dibicarain, cuman jangan ya, nanti nggak cukup. Boleh nanti request untuk acara kita diperpanjang lagi Ya. mungkin sampai bulan Ramadan ya. Iya bisa, nanti mungkin Oke. supaya lebih panjang. Jadi biar banyak, karena catatannya kan segini seberendeng. Jadi saya tadi hanya ngomong yang ini aja ya dokter Andri ya, hanya poin-poinnya aja. Kalau mau dibuat Oke. lebih detail, ayo nanti. Nah ini kebetulan nih pertanyaannya banyak nih dok. Jadi mungkin sedikit dulu tadi catatan untuk Pinky Lorenza ya. Karena berikutnya nih ada Rahayu juga yang mau tanya nih. GERD pantangannya apa ya dok? Oh iya, pantangan GERD ya. Oke, saya ulang lagi tadi ya. Jadi pantangan walaupun sulit sih kalau udah suka gitu kan. Kafein artinya kopi dalam hal ini, terus ngerokok jangan kan, makan asam pedas. Jadi sebenarnya makanan-makanan enak Mbak Afi. Jadi saya ulangi, makanan enak sehingga pasien biasanya agak susah tuh mau nyetopnya. Jadi paling yang ngurang-ngurangin ya, nggak bisa stop langsung. Pedas, asam, kemudian buah-buahan juga tuh, buah-buahan yang asam, jeruk, sitrus. Walaupun ya Mbak Afi, saya juga agak amazed nih, ada pasien saya juga yang GERD masih bisa tuh minum sitrus ya, jeruk dikit ya gitu ya, jeruk nipis, dia nggak kambuh. Tapi pada dasarnya secara umum untuk semua pasien GERD, makanan-makanan atau minuman asam tuh jangan dulu Mbak Afi. Apalagi selama pengobatan ya, selama durasi pengobatan. Karena tadi itu micu GERD, buah-buah yang asam, ada stroberi, jeruk gitu kan, kiwi misalnya, itu dihindari dulu. Kira-kira seperti itu tuh. Kalau cuka apel tuh boleh nggak sih dok? Iya sama, kan judulnya juga cuka gitu kan. Jadi asam gitu. Jadi secara umum saya biasanya nggak anjurkan. Tetapi memang namanya juga pasien ya, manusia kan ini ya sangat personalize ya Mbak Afi ya. Artinya saya dengan Mbak Afi dengan Dr. Andi bisa berbeda gitu ketahanan terhadap makanan asam gitu. Jadi makanya tadi saya bilang walaupun secara medis kita anjurkan pasien itu tidak konsumsi yang asam-asam, tapi pada kenyataan hidup nih saya ketemu pasien di lapangan ada aja loh yang bisa, tapi itu sangat spesifik gitu. Jadi saya biasanya ngomong ke pasien secara umum dulu, asam enggak nih Pak, Bu gitu ya. Tapi ada pasien tertentu yang masih bisa, saya biasanya ya tetap bolehkan selama dia tidak timbul gejalanya gitu. Tapi sangat-sangat personalized, artinya perlu ngobrol sama dokter dulu gitu, Mbak Afi. Jangan langsung. Betul, tetap harus konsultasi karena setiap orang juga penanganannya berbeda-beda. Bisa berbeda. Jadi ada konsep umumnya, tapi memang karena manusia itu bisa berbeda, bervariasi antara satu dengan yang lain, jadi kadang-kadang bisa personalize juga gitu penanganannya. Itu pengalaman yang kita sering dapatkan sih di lapangan, di praktek. Siap, terima kasih banyak Dokter Abi. Tadi sudah terjawab pertanyaannya sepertinya ya. Nah berikutnya ini sepertinya pertanyaannya bisa dijawab oleh Dokter Andri nih, dari Sylvia. Berarti dok, kalau kita penderita asam lambung nggak boleh stres. Kalau misalnya stres ngaruh juga kan sama asam lambung gitu. Silakan Dokter Andri. Ya, kalau kita nggak boleh stres sebenarnya nggak juga ya. Karena pada dasarnya kita butuh stres juga dalam kadar yang optimal gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang stres itu stres yang seperti apa yang mengganggu, yaitu distress namanya ya. Jadi distress atau stres yang tidak mampu diadaptasi oleh kita, kelelahan ya, kesulitan tidur yang lama mungkin disebabkan karena begadang atau pola tidur yang salah ya, sering begadang terus nanti bolak-balik seperti itu. Pekerjaan yang terlalu berat misalnya, atau misalnya di luar daripada kemampuan, atau ya tadi terlalu banyak, anak muda sekarang bilang overthinking gitu ya. Overthinking itu karena terlalu banyak urusan yang dia ingin lakukan atau ingin dia capai. Padahal sebenarnya mungkin kita perlu beradaptasi ya, mengadjust lah istilahnya kondisi kita di dalam kemampuan kita dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya stres itu nggak perlu dihindari karena kita perlu stres pada kondisi yang optimal. Tetapi kalau kelebihan, nah itu susah. Nah makanya kalau kita berbicara tentang terapi, ada juga belajar bagaimana untuk lebih mawas diri ya, mindfulness. Ini juga penting juga diperhatikan. Karena kadang-kadang nih kita
terlalu buru-buru misalnya ya. Tadi karena kerja keras ya, hustle work yang kita pengenin gitu, pengen cepet kaya, selalu mikirnya pengen cepet cuan gitu ya, itu selalu jadi kepikiran kemana-mana ya. Jadi anak muda sekarang lihat, aduh umur 25 tahun udah punya uang ratusan miliar. Wow, temennya yang baru lulus kedokteran, saya waktu itu lulus kedokteran umur 24, deg-degan ngelihat begitu ya. Kok, aduh saya mah belum punya apa-apa nih gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang menjadi problem ya. Untungnya dulu mungkin sosial media nggak semasif sekarang gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga, penting ya. Jadi stres nggak problem, yang penting bisa diadaptasi. Kalau tidak bisa diadaptasi, kesulitan dalam beradaptasi, maka bisa dikonsultasikan ke teman-teman dokter spesialis kedokteran jiwa. Begitu. Iya, betul. Emang sekarang tuh ya, Dok, kayaknya kalau zaman dulu gitu ya, zaman orang tua saya, kayaknya kalau udah tua gitu, udah dewasa, baru dia akan stres gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya anak-anak seumuran saya gitu, anak-anak muda-muda, udah mulai ini juga nih, Dok. Udah mulai stres juga gitu ya, Dok, karena pengen cepet cuan, pengen cepet jadi orang gitu, sampai akhirnya pengen buru-buru gitu ya, Dok ya. Ya, betul sekali. Kalau dilihat memang sekarang makin muda ya. 14 tahun yang lalu saat saya mulai praktek sebagai dokter jiwa, pasien saya kebanyakan di atas 35 tahun ke atas ya, baru datang dengan keluhan cemas. Sekarang usianya tadi aja saya ketemu pasien pagi ini sekitar usia 19, 20, 22 ya sudah mengalami gejala-gejala kecemasan panik. Jadi memang agak ada pergeseran sedikit. Ya, lebih mudah sekarang, mungkin selain daripada awareness atau kesadaran diri terhadap masalah kejiwaan juga makin baik. Itu juga sih yang salah satu mengapa mereka makin sering datang ke dokter jiwa. Gitu. Baik, nah tadi kita udah ada sesi tanya jawab juga sama sahabat liputan6.com. Nggak terasa nih ternyata sudah hampir 60 menit kita berbincang-bincang dengan Dr. Abi dan juga Dr. Andri mengenai GERD, apakah termasuk penyakit berbahaya atau tidak. Nah mungkin boleh dikasih conclusion dulu nih, Dok, di sum up dulu apa yang sudah tadi kita bahas. Mungkin boleh dimulai dari Dr. Abi dulu, baru kemudian Dr. Andri. Silakan Dr. Abi. Oke, makasih Mbak Afi. Jadi saya mau memberikan summary aja ya. Karena kan pertanyaan dari ngobrol-ngobrol ini kan apakah GERD termasuk penyakit berbahaya gitu ya. Saya jawabnya langsung ya. Jadi tidak termasuk berbahaya karena tidak menimbulkan kematian. Walaupun bisa menimbulkan gangguan kualitas hidup. Tadi yang saya bilang gangguan tidur, tidak nyaman, dan lain-lain. Terus pasien GERD itu boleh puasa. Sangat boleh berpuasa gitu ya. Yang penting tidak dalam kondisi akut, artinya tidak lagi merasa gejala begitu ya. Nah, nanti pada saat berpuasa tadi yang penting obat tetap diminum, kemudian pola makan dijaga gitu ya, dan pada saat sahur dan buka gitu. Jadi pola makan tadi dan jenis makanannya. Itu aja mungkin ya pesan dari saya, Mbak Afi. Kalau mau nanti pesan-pesan yang lebih detail, nanti saya nunggu Mbak Afi undangannya untuk webinar berhari-hari di bulan Ramadan ya, Dr. Andri ya. Wah, siap. Ini bukan saya doang nih kayaknya yang penasaran apa nih kira-kira webinar berikutnya, tapi sahabat liputan6.com juga penasaran pasti ya. Penting diajak Dr. Andri aja. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Abi. Berikutnya mungkin boleh Dr. Andri yang memberikan summary-nya. Silakan Dr. Andri. Sebenarnya kalau buat pasien-pasien cemas yang mengalami gejala lambung, judul kita ini menakutkan buat mereka ya, karena orang cemas itu kadang-kadang kayaknya kepikiran sesuatu yang belum terjadi lebih banyak daripada yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kalau GERD termasuk penyakit berbahaya, tadi saya tekankan Dr. Abi mengatakan tidak berbahaya, bisa disembuhkan, tidak menyebabkan kematian. Wah, itu sangat membuat rasa nyaman ya buat teman-teman yang mengalami gangguan GERD dan juga anxiety atau kecemasan. Tapi yang paling penting selain daripada pengobatan adalah bagaimana mengubah pola hidup. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya. Maka daripada itu sebenarnya bagian kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri, itulah adalah bagian awal. Selanjutnya coba lakukan hal-hal yang bisa membuat lebih nyaman ya. Kadang-kadang setiap orang beda, individu masing-masing, mungkin yang satu suka baca buku, yang satu suka olahraga, yang suka lainnya meditasi atau relaksasi. Tapi bagaimana caranya membuat sistem saraf pusat kita itu menjadi lebih tenang ya, termasuk juga dalam menjalani kehidupan yang mungkin saat ini sangat sibuk dan penuh tantangan. Jadi berharap teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat ya dari apa yang tadi disebutkan oleh Dr. Abi dan saya juga. Saya kira demikian, Mbak Afi
Terima kasih. Oke. Aduh, sepertinya ini banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya dan juga pencerahan-pencerahan dari obrolan kita pada sore hari ini. Dan nggak terasa sudah 60 menit kita berbincang-bincang di sore hari ini di Healthy Monday episode perdananya yang merupakan persembahan dari liputan6.com bekerja sama juga dengan IMC Healthcare. Nah, semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dapat diambil manfaatnya sama teman-teman di rumah agar bisa membentuk pola hidup yang lebih sehat lagi di kemudian hari. Oke deh, kalau gitu saya Afifah Hairunisa pamit dulu. Terima kasih banyak nih untuk Dr. Rabi Nurangga, pribadi SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Terima kasih banyak Dr. Abi. Terus juga terima kasih untuk Dr. Andri SPKJ APM, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Terima Oke, kasih dan juga saya mau berterima kasih. Iya, terima kasih banyak dokter. Dan juga terima kasih untuk sahabat Liputan 6 yang sudah standby dari awal acara sampai akhir acara. Kalau gitu saya Afifah Hairunisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.